Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi kembali 0,3%, close di 8.092 dengan adanya net sell dari investor asing. Untuk net sell di market reguler mencapai 1,2 triliun, sedangkan di all market total mencapai 1,3 triliun rupiah. Penurunan IHSG juga diikuti dengan penurunan saham konglomerasi dan beberapa saham big banks tentunya. Hal ini masih adanya sentimen MSCI yang sudah kita bahas kemarin dan memang masih menghantui, dibarengi dengan adanya pelemahan dari sisi kurs rupiah. Hari ini rupiah kita melemah 0,6% di level 16.615 rupiah per 1 US dollar. Nah, jadi kemarin sudah kita jelaskan guys ya bagaimana MSCI ini akan merombak sistem perhitungan free float saham yang ada di Indonesia dan itu tentunya akan cukup berdampak besar terhadap saham-saham yang memiliki bobot besar di IHSG. Oke guys, jadi ada hal yang menarik dari sisi laporan keuangan untuk saham big banks, tapi tinggal satu yang belum rilis yaitu untuk LK-nya kuartal 3 di BBRI. Dan informasi sementara untuk BBRI akan rilis di tanggal 30. Jadi sekaligus kita bahas ya beberapa saham yang sudah rilis laporan keuangannya, apakah memang distribusi asing hari ini, terutama untuk big banks ini merupakan tanda distribusi dan ada potensi untuk penurunan lanjutan atau ya ini masih layak untuk kita hold gitu, terutama untuk teman-teman yang mungkin melakukan swing trade. Untuk BBRI hari ini mengalami koreksi tipis 0,2% saja, close di Rp3.850 per saham. Sebenarnya hari ini sempat turun ke area yang lebih murah, yaitu di 3780. Dan kita lihat hari ini ada distribusi yang cukup besar, terutama dari investor asing. Ada BBPDYU AKBK sebagai top seller, meskipun masih ada ZP dan AZ ya untuk top buyer-nya, namun retailnya pun kita lihat mulai kembali tambah muatan nih di BBRI. Ada YPXL dan juga XC. Jadi kalau misal kita cek untuk net sell asing di BBRI hari ini ternyata cukup besar, yaitu di 359 miliar, bahkan jauh lebih besar dibandingkan net sell kemarin. Jadi apakah akumulasi asing untuk BBRI ini akan terhenti dan malah asingnya lanjut lanjut jualan gitu? Karena memang kuartal 3-nya belum rilis, jadi kita belum bisa memastikan nih apakah memang BBRI ini untuk teman-teman yang swing akan kembali turun ke area support sebelumnya di 3.500-an atau dia bisa bertahan dan kembali naik. Jadi mungkin masih harus bersabar, tapi kalau misal teman-teman memang memutuskan untuk take profit, ya go on ya guys ya, tidak masalah. Karena jika nanti pun turun, either itu ke area support terendah ataupun support minor di sekitar 3.650, teman-teman malah bisa kembali re-entry. Jadi ya, kita lihat kan ini kuartal 3 belum rilis, kita belum tahu sebagus apa ataupun sejelek apa, dan di harga sekarang memang sudah berada di zona overbought. Jadi kalau misalkan pun ada penurunan, ya semoga tidak turun lebih dalam gitu guys. Jadi di higher low nanti teman-teman bisa re-entry kembali jika memutuskan untuk TP di harga sekarang. Seperti itu ya. Tapi untuk teman-teman yang memang invest jangka panjang, ya teman-teman tinggal hold saja, tinggal nanti kalaupun memang ada penurunan, tinggal averaging down saja. Karena dari sisi dividend yield, BBRI ini masih sangat menarik. Kita lanjut ke Bank Mandiri. Nah, untuk Bank Mandiri ini ada hal yang menarik karena kuartal 3-nya ternyata sudah rilis dan teman-teman akan kita informasikan juga. Untuk Bank Mandiri, kita cek hari ini ada sedikit kenaikan 0,8% di level Rp4.510 per saham. Kita melihat memang dari price action tidak ada masalah nih dengan rilisnya kuartal 3 yang sebenarnya ada penurunan secara year on year. Untuk Bank Mandiri, asingnya terlihat distribusi terutama dari ZP dan KZ sebagai top seller. Namun masih ada beberapa investor asing yang melakukan akumulasi. Salah satunya adalah TP, BK, lalu ada CP, AK, RXBB. Jadi kalau misal kita lihat untuk Bank Mandiri, hari ini net sell-nya mulai menipis. Kemarin di 337 miliar, hari ini hanya 180 miliar. Dan yang paling menarik dari Bank Mandiri, bukan hanya dari sisi dividend yield, dan karena harganya pun belum naik terlalu tinggi. Jadi di harga sekarang pun kita masih melihat bahwa Bank Mandiri ini masih berada di zona yang cukup murah. Nah, jadi guys, untuk Bank Mandiri di kuartal 3 ini
mencatatkan laba bersih sebesar 13,3 triliun ya pada kuartal 3. Hasil ini minus 14% year on year, tapi secara kuartalan naik 18%. Gitu guys ya. Jadi memang, untuk overall di 3 bulan, 9 bulan ya untuk tahun ini, memang minus 10% year on year, tapi masih sejalan guys dengan ekspektasi dari market itu sendiri. Alhasil hari ini Bank Mandirinya tidak anjlok. Nah ini, artinya di harga sekarang pun untuk closing-an Bank Mandiri ya di 4510 ini masih berada di harga yang cukup menarik. Untuk teman-teman mungkin bisa tambah muatan dari yang punya average di 4.000, masih bingung mungkin ya kemarin apakah mau tambah muatan di harga berapa. Saya rasa di bawah, MA 150, di bawah 4.700 lah. Ini masih bisa guys untuk teman-teman yang mau averaging down ataupun tambah muatan kembali. Next, kita bahas BBNI. Untuk BBNI kembali sideways, bahkan hari ini close di harga yang sama di Rp4.370 per saham. Dan kita cek ternyata ada small accumulation nih dari top 5. Tapi jika kita perhatikan, ternyata yang akumulasi di BBNI adalah investor domestik. Sedangkan asingnya mencatatkan net sell. Beberapa retail juga mulai take profit nih di BBNI. Kemungkinan mereka yang swing trade ya, kalau misal ada yang take profit di pertengahan jalan. Sebagian lainnya kemungkinan besar invest jangka panjang. Jadi BBNI hari ini ternyata ada net sell di 60,7 miliaran dan kuartal 3-nya pun sudah rilis. Kita akan infokan ke teman-teman untuk kuartal 3 BBNI ini mencatatkan laba 5 triliun. Ya, secara year on year-nya turun 11%, tapi kuartalannya naik 7%-an. Nah, jadi untuk 9 bulan di tahun 2025 ini minus 7% secara year on year juga sejalan dengan ekspektasi market dan marketnya tidak bereaksi berlebihan. Jadi ya teman-teman lihat juga tidak turun ya untuk BBNI-nya. Otomatis teman-teman yang sudah tambah muatan kemarin, sudah averaging down di harga bawah, ataupun sudah punya average yang murah, kalau misal memang tujuannya untuk invest jangka panjang atau setidaknya sampai dividen, silahkan lanjut hold. Meskipun kita lihat memang hari ini ada asing yang melakukan distribusi, baik itu untuk Bank Mandiri ataupun BBNI ini mirip-mirip ya, secara year on year-nya itu terkoreksi, tapi kuartalannya naik untuk kuartal 3 ini. Next, kita cek ada BBCA, di mana BBCA hari ini terkoreksi tipis 0,9% di level Rp8.275 per saham. Kita lihat hari ini masih ada akumulasi yang cukup besar, terutama dari RX, DX, KZ, DH, dan WB. Bercampur ya dengan beberapa investor domestik. Namun untuk asingnya hari ini tercatat net sell. Jika kita perhatikan untuk net sell asing di BBCA tidak terlalu besar, bahkan cenderung sangat tipis, hanya 8,3 miliar saja. Artinya dari transaksi buying valuation dan selling valuation hari ini ya sebenarnya cukup imbang. Jadi untuk BBCA masih ada potensi untuk naik karena kuartal 3-nya masih sangat bagus ya untuk BBCA, jadi ya masih investable lah, masih sangat baik ya untuk teman-teman hold jangka panjang. Selain dari big banks, hari ini kita melihat memang untuk saham-saham Konglo itu rata-rata ya ada koreksi. Kita coba lihat untuk Konglo ada yang naik, ada yang sideways, bahkan ada juga yang terkoreksi, guys. Saham-saham yang sudah naik tinggi, jika memang terkoreksi, maka itu adalah koreksi yang wajar karena pastinya ada pihak-pihak yang ingin merealisasikan profit alias profit taking. Tapi untuk teman-teman yang mungkin stay di saham fundamental, untuk invest jangka panjang saya rasa tidak ada masalah, apalagi sahamnya masih beroperasi baik, ya keuangannya juga tidak ada masalah, dan bahkan rutin bagi dividen, teman-teman tidak usah khawatir. Nah, tapi hari ini ada beberapa saham fundamental yang kita soroti guys, karena memberikan cuan yang besar nih, terutama untuk teman-teman retail. Kita cek hari ini ada MAPA yang melanjutkan kenaikan 7,5% di level Rp715 per saham. Alhamdulillah untuk teman-teman yang sudah cuan juga di saham MAPA karena sudah kita bahas juga nih di beberapa waktu sebelumnya. Ketika ada tanda-tanda reversal, kita sempat bahas MAPA dan MAPI ya waktu itu dan alhamdulillah lanjut naik lagi sehingga bisa memberikan kita cuan.
Jadi untuk MAPA ada normal akumulasi, terutama dari RXAI ZPAK dan teman-teman lihat banyak retail yang hari ini mendapatkan cuan karena melakukan take profit. Ada XL, XC, YP, dan lainnya. So, jika kita perhatikan untuk MAPA, tentunya hari ini asingnya masih melakukan net buy. Dan net buy hari ini ternyata 2 kali lipat guys. Kemarin hanya 6 miliaran, hari ini mencapai 12,6 miliar. Jadi untuk di 1 bulan terakhir kita lihat cenderung diakumulasi asing. Jadi untuk MAPA sebenarnya masih sangat layak untuk di-hold. Jadi teman-teman yang mungkin masih pegang barang, silahkan lanjut hold dan semoga bisa lanjut naik lagi. Karena di 2 hari terakhir ini pun sudah berhasil breakout nih di atas moving average-nya. Begitupun juga dengan MAPI, meskipun price action-nya agak sedikit berbeda. Kemarin sempat terkoreksi nih dari area high di 1.300, sempat turun kembali ke sekitar 1.100-an ya, tepatnya di sekitar 1.165. Jadi untuk MAPI sendiri, kita perhatikan akumulasinya lumayan bagus, terutama dari beberapa investor asing. Ada AKKZNI sebagai top buyer-nya. Jadi kita cek untuk saham MAPI, ini hari ini ada net buy kembali 10,2 miliar setelah 4 hari yang lalu itu mengalami net sell asing. So, investor asing kemungkinan masih akan bisa menaikkan MAPI jika akumulasinya berlanjut. Jadi untuk teman-teman yang hari ini baru masuk kembali di MAPI karena eee, bisa memanfaatkan area high low kemarin, maka teman-teman tinggal lanjut hold saja nih, karena masih ada potensi MAPI bisa dinaikkan seperti saham MAPA tadi. Next, kita bahas saham lainnya yang menarik. Nah, untuk Arto sendiri, ini adalah bank digital yang kita lihat ternyata dari sisi net income ternyata terus mengalami kenaikan. Kuartal 1 dan kuartal 2 sangat bagus secara year on year-nya naik. Jadi untuk swing trade di saham Arto, saya rasa tidak ada masalah karena beberapa hari yang lalu pun memang menunjukkan tanda reversal. Bahkan kemarin juga berhasil breakout di MA50-nya dengan kenaikan 4,8%. Hari ini lanjut naik 6,4% di Rp2.300 per saham dan semakin tinggi. Disertai dengan adanya akumulasi asing yang sangat bagus, terutama dari ZP dan juga AK. Namun retailnya mulai take profit. Nah, ini ada peluang besar nih untuk teman-teman yang masih pegang barang. Di Arto sangat oke untuk trend following. Kita cek, Arto hari ini ternyata masih net buy di 26,9 miliar. Jadi sudah 4 hari terakhir ini akumulasi asing di Arto cukup besar ya. Next, ada saham Bumi yang juga berpotensi reversal setelah kemarin sempat terkoreksi dari area high-nya di 168 sampai di area low dekat dengan MA50 yaitu sekitar Rp128 per saham. Dan di minggu lalu sempat mulai rebound, terlihat tanda-tandanya ya. Ini ada tanda reversal juga dan hari ini ternyata naik 6,8% disertai dengan adanya akumulasi. Close di Rp141 per saham, kita cek untuk top buyer-nya ada AKYU dan juga YP. Jadi untuk saham Bumi hari ini fix diakumulasi oleh investor asing sebesar 10,2 miliar. Nah jadi itu guys ya, sederet saham yang mulai menarik, mulai ada tanda reversal juga, tapi, di saat saham lainnya banyak yang merah juga, guys. Jadi jika kita perhatikan untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing, kita akan rekap. Ternyata ada saham brand meskipun hari ini masih close di harga 8.900. Lalu ada saham AADI juga naik 2%-an, Telkom juga naik 2%-an, sedangkan film dan AMRT meskipun hari ini net buy asing ternyata ada koreksi. Ada JPFA, Arto, BRPT, INRG, INKP, WIFI, Koin PTRO, MAPA, Koko Mapi, lalu ada Bumi, Ratu, dan KPIG. Sedangkan saham-saham yang hari ini paling banyak didistribusi oleh investor asing. Ada BBRI, Bank Mandiri, lalu ada DSSA, Aman Mineral, Astra International, BRMS Unilever, lalu ada BBNI, IMPC, MDKA, Tepia, lalu ada ICBP, Antam, MBMA, Goto X, CL, Pegas, ADMR, dan Kalbe Farma. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.